Maaf, Nona. Kalau kamu benar-benar tunangan, Direktur Row, kenapa kamu tidak tahu? Kantor dia di mana? Lagi pula, aku belum pernah lihat kamu sebelumnya. Kalau kamu benar tunangan Direktur Row, kamu bisa telepon dia. Maaf. Maaf ganggu. Makanya, departemen personalia di mana? Aku datang untuk interview. Bukan. Kamu ngomong apa sih? Cepat balik ke kantorku. Bukan apa-apa. Temanku. Kamu pacarnya Direktur Row. Bukan. Bukan. Kamu salah paham. Aku salah paham? Kamu bawain bajunya. Bukan. Iya. Bukan. Bukan. Ini memang bajunya. Tapi aku bukan pacarnya. Bukan seperti yang kamu pikir. Aku cuma lewat dan bawain bajunya. Nona, Lin, Departemen Personalia di lantai 15. Soal kantor Direktur Row. Kamu tahu di mana? Makasih. Maksud kamu apa? Tukang laundry antar baju. Kamu bilang dia pacarnya Ouyang? Kamu sengaja ya? Tunggu aku. Kamu akan kena hukuman. Dari laundry mana kamu? Maaf. Kayaknya kamu salah. Aku bukan dari laundry manapun. Kenapa baju Ouyang ada di kamu? Dia pinjamin ke aku. Jangan bilang ke aku. Kamu memang pacarnya Ouyang? Sepengetahuanku, selera Ouyang nggak pernah semurahan ini. Kalau kamu benar tunangan Ouyang, maka menurutku selera Ouyang tidak terlalu tinggi. Aku kasihan sama keluarga Ou. Wanita menentukan naik turunnya keluarga. Rumah tangga yang makmur harus penuh cinta, kedamaian, kebahagiaan, dan toleransi. Dari pengamatanku, kamu sepertinya tidak punya keempatnya. Kamu bukan hanya sok kuasa, tapi juga menggiat dan tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak lihat gimana tingginya dirimu. Apa yang bikin kamu merasa superior? Uang? Kemewahan? Sepengetahuanku, wanita terdidik adalah orang yang benar-benar tahu cara menghormati orang lain. Bahkan kalau aku benar timbang angkat cucian, aku tidak lebih murah darimu. Kamu cari Ouyang? Dua cara. Belok kiri sini. Lurus terus, belok kiri 3 kali. Setelah itu, karena kamu sangat perhatikan baju Ouyang. Aku berikan padamu. Tolong kembalikan padanya. Terima kasih. Siapa dia? Tunggu aku. Maaf, Nona Li. Jangan marah. Dia pendatang baru. Dia tidak kenal kamu. Aku antar kamu ke kantor Direktur O sekarang. Kamu kenal aku? Aku pernah lihat kamu di rapat tahunan perusahaan. Bertahun-tahun lalu. Ini bagus. Aku tidak perlu diantar. Aku tahu jalannya. Hembus, hembus. Jauh-jauh energi negatif. Jauh-jauh. Pergi emosi buruk. Hembus, hembus. Jauh-jauh. Nona Lin, apakah kamu mencari manajer? Dia tidak ada di sini. Apakah kamu mencari Ouyang? Ada 2 arah. Belok kiri dari sini. Belok kiri 3 kali. Lurus ke depan. Ouyang, Li Weiwei. Kamu baru pulang dari Jepang? iya, tolong bantu aku. Ayo, ayo, ayo. Aku sangat lelah. Kenapa ada begitu banyak hal yang harus dilakukan? Berikan aku pelukan hangat. Sudah lama tidak bertemu. Menurutmu aku lebih gemuk atau lebih kurus? Apakah aku lebih lucu sekarang? Jauh lebih lucu. Kamu lebih tampan dari sebelumnya. Tentu saja. Lalu. Oke. Aku benar-benar kelelahan, sudah berjalan kemana-mana seharian. Apakah kamu haus? Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Aku tidak haus. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Di mana sekretarismu?
Kenapa kamu tidak punya sekretaris? Apa kamu tidak tahu sifatku? Aku sama sekali tidak ingin bekerja di perusahaan ini. Ayahku yang memaksaku. Begitu sampai di sini aku langsung main game. Dia menempatkan sekretaris untuk mengawasiku setiap hari. Aku kesal setiap kali melihatnya. Aku sudah menyuruhnya keluar, biarkan dia bersantai di luar. Ouyang, kamu tetap secantik ini. Kenapa bajuku ada padamu? Apakah ini benar-benar milikmu? Kamu tidak ingat lagi. Aku merasa senang banget bisa bertemu denganmu hari ini. Ternyata resepsionis perusahaanmu. Rasanya seperti orang bodoh. Aku sudah bilang kalau aku tunanganmu tapi mereka tidak percaya. Malahan mereka bilang bahwa pelayannya yang membawakan pakaian itu untukmu adalah pacarmu. Pelayan di tempat pencucian kering berkata, dia datang ke perusahaanmu untuk wawancara. Aku diintimidasi olehnya. Omong kosong apa itu? Maksudmu? Kamu menganggap gadis yang mengantarkan pakaian untukku? Sebagai pelayan? Bukankah dia memang begitu? Apa maksudmu ini? Apa hubungan kalian berdua? Apakah dia pacarmu? Bagaimana dia bisa mengintimidasi kamu? Dia berkata aku adalah orang yang keras kepala dan sewenang-wenang. Dan tidak masuk akal. Dan dia berkata aku tidak punya kualitas baik sama sekali. Dia juga bilang aku tidak punya kemajuan apapun. Aku sangat marah. Jangan biarkan aku bertemu dia lagi. Jika aku bertemu dia, aku ingin dia membalas dendam atas ini. Oke, jangan marah lagi. Aku saja tidak bisa melawannya, apalagi kamu. Apakah dia benar-benar pacarmu? Bagaimana mungkin? Lagi pula, apa kamu mengatakan bahwa kamu adalah tunanganku? Kamu. Kenapa aku bukan tunanganmu? Apa yang kamu bicarakan denganku? Ketika aku pergi ke Jepang 4 tahun yang lalu, Apa yang aku katakan? kamu menyuruhku belajar dengan patuh di Jepang. Menyelesaikan studi 4 tahun. Tanpa mengganggumu. Begitu aku kembali, kamu akan menikahiku. Apakah aku mengatakan itu? Jika kamu tidak mengatakan itu, mengapa aku pergi ke Jepang? Selama 4 tahun? Ini ijazahku. Aku sudah menyelesaikan studiku. Sekarang aku sudah kembali. Jangan coba-coba menyangkal. Apakah ini semua dibeli untukku? Ini semua adalah hadiah yang kubeli untukmu. Dari Jepang, ada kalung, model kit, sarung tinju, sepatu sneakers edisi terbatas, dan jam tangan. Coba lihat. Kamu suka nggak? Enggak, Kak. Gimana kamu bawa ini pulang? Jangan panggil aku kakak. Panggil aja aku Wei Bauer. Kalau ribet, panggil aja Bauer. Sama ini. Gimana kamu dapetin ini? Ini jersey yang dipakai master bela diri Jepang terkenal. Kuzushi Sakuraba. Ada tanda tangannya juga di sini. Keren banget. Ya ampun, Ayo. biar aku peluk. Aku datang. Ya, Baoerku, kamu lucu banget. aku sayang banget sama kamu. Kamu siapa? Kami sangat puas dengan prestasi akademimu di Prancis. Kamu menjawab pertanyaan sebelumnya dengan baik. Kami juga akan serius mempertimbangkan rekomendasi Tuan Petit. Selanjutnya, aku akan melaporkan situasimu ke atasan saya. Kalau tidak ada halangan, kamu bisa resmi melapor ke grup besok. Oke kalau gitu aku pulang dulu nunggu kabarnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa? Aku mau ngobrol sama Direktur OU sendirian. Di sini nggak ada orang lain. Bilang aja. Aku mau berterima kasih untuk Xiaoya waktu itu. Xiaoya? Maksudmu Lin Mei ya? Jadi kamu datang hari ini untuk berterima kasih ke aku? Iya. Ngomong-ngomong, kenapa? Kamu kebetulan ada di sana? Penyebab kejadian ini sudah dilaporkan ke polisi. Saya rasa Saya tidak perlu melaporkan lagi padamu.
Direktur OU. Xiaoya besar di panti asuhan. Waktu kecil, banyak yang selalu menindasnya. Tapi dia tidak pernah menangis. Dia juga tidak memberitahu guru. Dia memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Ini karakternya. Kuat dan tidak suka merepotkan orang. Saya sudah bersamanya 20 tahun. Saya sangat mengenalnya. Saya tahu dia masih seorang gadis. Kamu perlakukan sedikit lebih baik. Dia akan balas 100 kali lipat. Jadi saya tahu kepribadiannya. Sebenarnya mudah tertipu. Berhenti. Kenapa kata-katamu terdengar aneh sekali? Kamu mencurigai penculikan Lin Meiya. Direncanakan oleh saya? Maksudmu begitu? Direktur OU. Ada banyak gadis di sekitarmu. Saya percaya. Kamu belum pernah melihat gadis. Seperti Meiya yang sederhana, baik hati, dan tanpa pertahanan. Jadi kamu pikir dia spesial dan ingin bermain-main. Saya rasa itu wajar, saya bisa mengerti. Tapi Xiaoya tidak bisa begini. Dia tidak punya modal untuk main game ini denganmu. Jadi saya mohon, lepaskan dia. Dengan kapasitas apa? Kamu datang pada saya hari ini? Mantan pacar Lin Meiya? Teman? Saudara? Atau karyawan grup OU? Semuanya. Maaf, tidak ada, semuanya, di sini. Biar saya beritahu. Saya tidak peduli apa. Tujuanmu datang hari ini. Pertama-tama, sebagai karyawan grup OU. Sudah kewajiban bawahan untuk melapor ke atasan. Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, kejadian hari itu, murni saya lihat secara tidak sengaja. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Warga negara yang punya hati nurani. Polisi sudah berterima kasih Kepada saya untuk ini. Ngomong-ngomong, Anda sebagai mantan pacar, teman, atau kerabat, tidak melindunginya. Saat dia paling berbahaya. dan paling butuh Anda. Malah membuat tebakan sembarangan. Tentang orang yang menyelamatkannya. Apa hak Anda duduk di sini? Dan mengatakan hal-hal ini kepada saya? Ketiga, Anda bukan lagi kekasih. Lin Meiya. Dia lajang dan saya juga. Saya berhak mendekati gadis lajang yang saya suka. Bukan urusan Anda. Tentang ini, Anda tidak berhak berdiri di depan saya. dan menunjuk-nunjuk. Anda paham? Saya masih berharap Tuan Ou bisa pertimbangkan saran saya dengan serius. Lagi pula, sudah banyak kabar tidak benar di perusahaan yang memengaruhi Anda dan saya. Jadi, hentikan. Direktur OU. Anda bisa keluar. Wei. Apa kamu bilang? Pelayan di laundry. Datang ke perusahaan kita untuk wawancara? Ya, kenapa? Tidak ada. Tunggu di sini. Saya akan keluar sebentar. Kemana? Ada hal yang sangat penting. Bagaimana performanya? Dia cukup bagus. Dia lulus dengan predikat terbaik di Prancis. Mentornya, Pak Petit, juga sangat terpandang di industri. Umumnya, orang yang dia rekomendasikan tidak pernah salah. Kita harus mengundang Lin Meiya secara resmi. Mulai bekerja besok. Oke, saya mengerti. Omong-omong. Pecat Chen Zi.
Manajer departemen penjualan itu. Apa? Anda ingin memecat manajer Chen dari departemen penjualan? Apa? Apakah Anda keberatan dengan ini? Jika tidak, langsung atur saja. Dia bisa keluar kantor besok. Direktur Ou, kopi Anda. Taruh di sini. Saya akan keluar. Tunggu. Bantu saya sewa apartemen. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan di perusahaan akhir-akhir ini. Jadi saya tidak akan pulang. Apakah Anda punya persyaratan untuk tipe kamar dan lokasi? Apartemen internasional Fanghua saja. Dekat dengan perusahaan. Lingkungan kompleksnya juga bagus. Saya tidak ada persyaratan untuk tipe kamar. Dan tidak perlu mempertimbangkan harga. Tapi kamu harus cepat. Lebih baik daftar hari ini. Oke, saya akan lakukan sekarang. Pergi. Paman. Apakah Lin Meia tinggal di sini? Terima kasih. Lin Meia. Lin Meia. Lin Meia. Kenapa kamu datang? Kamu tidak antusias melihat penyelamatmu. Tidak mau keluar menyambutku? Maaf, maaf. Silakan duduk. Saya akan ambilkan kamu air. Tidak perlu. Ini obat untukmu. Kalau ada memar, oleskan obat ini. Obat oral juga tersedia. Obat-obat ini sangat membantu dalam pemulihan dari memar. Dalam hal ini, Ouyang yang paling tahu. Aku tahu ini. Ouyang, kamu tinggalkan aku begitu saja? Ada yang perlakukan tunangan seperti ini? Apa yang wangi sekali? Kamu beruntung. Aku baru saja memanggang croissant. Aku akan ambilkan untukmu. Croissant? Benar. Hati-hati. Masih panas. Enak. Kamu memanggang dengan baik. Tentu. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Kamu pergi ke perusahaanku dan Melamar tanpa memberitahuku? Kenapa aku harus memberitahumu? Kalau aku beritahu kamu, kamu mungkin ganggu aku. Singkat kata, aku akan masuk ke O Group dengan kemampuan sendiri. Apa? Kamu masih belum lupa Chense? Kamu belum menyerah? kamu masih nempel-nempel setiap hari. Seperti plester anjing? Tolonglah. Kalau bukan karena salah ambil kotak denganmu, aku sudah pergi ke O Group untuk wawancara keesokan harinya. Aku tidak tahu Chen Ze ada di grupmu saat itu.
Ngomong-ngomong, aku wawancara di Departemen RD Kecantikan. Apa hubungannya dengan Departemen Penjualan mereka? Santai saja. Berhubungan atau tidak? Kamu mungkin tidak bertemu dia lagi. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Kamu sudah ambil bajumu? Gadis kelas atas. Tunanganmu. Dia kasih bajumu? Jawab macam apa? Tunangan? Kenapa aku nggak tahu kalau punya tunangan? Kamu nggak punya tunangan? Lin Meia, mikir apa sih? Sial. Aku ditipu hari ini. Aku ketemu cewek pas. Mau interview di perusahaan kamu. Dia bilang dia tunangan kamu. Dan aku kasih dia bajunya. Suruh dia kasih ke kamu. Masa ada orang kayak gitu sih? Oh yang, gak apa-apa. Bajunya berapa? Aku ganti. Baju aku edisi terbatas buatan tangan. Kayaknya kalau pesan lebih dari 80,000. Berapa? Lebih dari 80,000. Lebih dari 80,000. Oh yang, kamu gila ya? Pakai baju semahal itu. Buat berantem? Mending dipajang aja di tembok. Jadi karya seni. Udah deh. Kita nggak usah bahas lagi. Bajunya nanti aja dibayar. Mending bahas gimana aku nolongin kamu. Kalau ini benar, apa kamu bilang? Mau traktir aku makan kemarin. Apa? Kapan dia traktir aku? Aku lagi sakit di rumah. Urusan itu belum ada jadwalnya. Ada makanan favorit kamu? Aku sedang berapa hari lagi? Iya. Udang kamu. Gimana malam ini? Pesan di lapak kamu gimana? Enggak. Kayaknya nggak ada niat benar. Mau makan di lapak kita. Kamu nggak tanya aku mau makan apa? Aku mau makan udang sekarang. Dan harus udang dari kamu. Kamu harus hormatin pendapat aku. Malam ini jam 8. Sampai jumpa di warungmu. Aku pergi. Bukankah Ouyang keterlaluan? Aku menemuinya dengan niat baik dan membawa banyak hadiah. Tapi dia meninggalkanku di sana. Dia terlalu berlebihan. Aku sangat marah. Dia keterlaluan. Iya, Bagaimana dia bisa melakukan ini pada Wei Wei? Nanti saat aku bertemu dengannya, aku akan menghukumnya, bukan kamu. Bagaimana dia bisa begini? Jangan terlalu sering membicarakan orang. Dia menelepon sekarang. Lihat bagaimana aku akan menghukumnya. Halo, Halo. Lagi apa? di hotel. Dengar ya. Kamu bermasalah sekali. Wei Wei sekarang sangat sedih. Dia punya pendapat yang bagus tentangmu. Dia menemuimu dengan baik. Kamu tinggalkan dia di kantor. Lalu kabur. Kak, aku harus kabur. Dengar ya, kamu harus jaga dia. Jangan dia selalu datang ke aku. Dia selalu bilang, dia itu tunanganku. Ini dampak buruknya. Aku tidak bisa mengendalikan hal ini. Kalian berdua yang atur sendiri. Oke, jangan bicara lagi. Nanti malam aku makan di warung ini ya. Kamu datang? Kamu kecanduan. Lobsternya? Aku menyelamatkannya. Dia harus traktir aku makan. Dia bersikeras membalas budi. Aku juga tidak bisa menolaknya. Lagi pula, keluarganya sedang kesulitan. Aku juga tidak bisa tidak baik. Aku tidak bisa memaksa makan di restoran bintang 3 Michelin. Datang ke sini jam 8 malam ini. Ngomong-ngomong, Jangan biarkan adikmu tahu. Selamanya. Oke. Sampai jumpa pukul 8 malam ini. Saya tutup telepon dulu. kamu dan Ouyang mau kemana pukul 8 malam? Kami berdua ada urusan pekerjaan yang harus dibicarakan malam ini. Kamu mau bahas pekerjaan sama Ouyang? Pekerjaan apa? Wei Wei. Saya tiba-tiba ingat ada rapat. Silakan duduk. Tunggu sebentar. Bukannya kalian semua rapat di sini? Kamu mau kemana? Rapat staf umum.
Ayah, pancinya. Apa yang kamu pikirkan? Masakan di panci sudah mendidih. Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa Ouyang adalah penyelamat hidupmu. Kalau kita mengundangnya makan di restoran kecil ini, aku merasa tidak enak. Ayah, ini bukan masalah besar. Tenang saja. Memang Ouyang yang ingin datang ke restoran kita. Dia juga meminta saya untuk menghargai pilihannya. Jadi jangan terlalu stres. Yang paling penting adalah menyiapkan hidangan dengan baik. Apakah dia sendiri yang memutuskan untuk datang ke sini? Ya, Xiaoya, sejujurnya, apakah kamu putus sama Chen Zhe karena dia? ya Tuhan, ayah. Apa yang kamu pikirkan itu? Masa iya? Jangan pikirkan hal itu lagi. Cepatlah, siapkan hidangan dengan baik. Awas, panas. Ini, ambil alas kain ini. Oke. Kak, ini buat kamu atau aku? Ada kemacetan. Lalu bagaimana? Baru beli. Apakah ini keren? Cukup rapi, Bagus sekali. selalu begini. Latihan yang baik. Higher Brothers, belajar saja darimu. Paman Lin. Kata, halo, Xiaoya. Saudara, pelanggan mereka tidak. Aku lihat mereka. Paman Xiaoli, Ouyang, silakan duduk. Banyak sekali hidangannya. Semua hidangan spesial kami. Di mana lobster? Ayahku sedang membuatnya. Dalam perjalanan, dia terus bilang lobster. Terus menerus. Ya Kak, aku janji tidak akan mengecewakanmu. Paman Lin, duduk di sini. Oke. Ayo. Lobster pedas. Terima kasih atas kerja kerasnya, Paman Lin. Terima kasih atas kerja kerasnya, Paman Lin. Pertama-tama, aku tahu, sutradara Ou takut kami akan mengeluarkan uang. Jadi kamu memilih restoran kecil kami untuk makan. Tapi sebagai ayah dari Lin Meiya, aku sangat berterima kasih pada sutradara Ou dan sutradara Jiang. Sutradara Jiang, Panggil saja aku Xiao Jiang. Duduk. Duduk. Ini, Freddy, silakan. rasa terima kasihku pada sutradara Ou dan Xiao Jiang. Benar-benar tak terucapkan. Benar, benar. Datang lagi kalau mau makan apa saja. Aku tidak akan pernah menagihmu. Aku akan membuat apapun yang kamu mau. Tapi aku tidak bisa membuat hidangan tingkat tinggi ini. Aku masih familiar dengan makanan sehari-hari. Paman Lin, baik sekali. Oh ayah, berani bicara. Kenapa aku tidak lihat itu? Kamu jadi begitu fasih bicara? Oke, mari minum. Terima kasih, Paman Lin. Apa rahasia semuanya? Silakan datang lagi. Paman, kenapa kamu habiskan semuanya? Kamu minum habis semua. Ayah, hari ini kamu tidak boleh minum lagi. 1 gelas saja. Baik, baik, baik. Kalau begitu, aku tidak akan ganggu kalian. Kalian anak muda makanlah. Aku akan buat beberapa lauk lagi. Xiaoya, jaga mereka dengan baik. Jangan sungkan-sungkan. Oke, Amali, lauknya sudah cukup. Oke, Xiaoya, jaga baik-baik. Aku tahu. Biarkan aku ceritakan. Makanlah cepat-cepat. Selain udara, ayahku menggoreng kerang dengan sangat enak. Ini, Paman Xiaoli. Maka, Terima kasih. ini harus dimakan pakai tangan, bukan sumpit. Tunggu dulu. Bolehkah aku bicara dulu sebelum makan? Dia sedang membicarakanmu. Kamulah yang paling berantakan, dan sebentar lagi ada yang bisa dimakan. apa? Sebagai paman Linya Maya, Maya mengalami kejadian besar kali ini, dan diculik. Aku bahkan tidak tahu. Aku pikir aku bertanggung jawab. Aku merasa sangat bersalah. Jadi aku harus berterima kasih pada Ouyang. Karena menyelamatkannya di saat kritis seperti itu. Dan membantunya. Aku hormati kamu dengan segelas anggur ini. Tunggu. Apa maksudmu? Tidak ada. Terima kasih telah menyelamatkan si cantik, tanpa memandang masa lalu. Paman Xiaoli hari ini sangat baik hati. Baiklah kalau begitu. Karena kamu mentraktirku. Aku akan minum lebih banyak hari ini. Terima kasih. Jiang Yilong, ambil 1. Ouyang, 1 untukmu. Wanginya enak banget. Oke, baiklah. Terima kasih. Gimana? Enak rasanya? Kak,
Aku nggak bilang ke dia. Rapat rutin hari Senin nggak cukup buat kerja di sini. Kamu datang ke sini cuma buat makan. Bau banget. Oh Yang, kenapa kamu jongkok di sana? Kamu sembunyiin aku? Udah, jangan sembunyi. Tali sepatuku lepas. Aku lagi ikat. Kak, kalian berdua bohong bareng ke aku. Untungnya, aku pintar. Sampai ketemu kalian di sini. Kamu cewek yang marahin aku di lift? Oh Yang, kalian berdua saling kenal. Berarti dia harusnya kembalikan bajumu. Kenapa kalian bohong ke aku hari ini? Salah. Semua salah. Ayo. Makan udang. Kenapa kalian berdua makan bareng dia? Apa ada kesalahpahaman di sini? Biar aku perkenalkan secara resmi. Meiya, ini adikku, Li Weiwei. Weiwei, Lin Meiya. Kaki lima ini punya mereka. Tetangga baik keluarga kami bertahun-tahun. Lin Meiya. Kamu Lin Meiya. Kamu pacarnya Direktur O. Kamu pegang bajunya. Kenapa bajunya ada di kamu? Dia pinjamin ke aku. Jangan bilang ke aku kalau kamu beneran pacarnya Ouyang. Sepengetahuanku, selera Ouyang nggak pernah semurah itu. Kalau kamu beneran tunangannya Ouyang. Kalau begitu, kamu asaki si Ouyang. Tidak terlalu maju. Kamu bukan lagi kekasih. Lin Meiya. Dia jomblo, aku juga jomblo. Aku berhak mengejar. Bukan urusanmu. Aku paham. Semuanya sekarang. Ouyang, apa cewek murahan ini? Udah cekik pacarnya, lalu merayumu dengan tak tahu malu? Weiwei, Selera kamu berubah. Gak mau steak dan foie gras enak. Datang ke sini makan warung rendahan. Gimana bisa kamu jatuh? Sampai mau sama. Barang bekas rendahan ini? Weiwei, kamu ngomong apa? Li Weiwei, aku benar-benar nggak percaya. Kamu adiknya Paman Xiao Li. Kenapa aku nggak lihat bayangan? Dari kamu, sifat baik kakakmu, kamu bilang kamu tunangan Ouyang, ya? Kalau benar, aku kasihan sama Ouyang. Apakah kamu? Ulangi lagi. Aku bakal robek mulutmu. Dan hancurkan tokomu. Weiwei, cukup. Ini keterlaluan. Kamu pikir saya bikin kamu beda banget? Dan kamu bisa sombong dan lancang. Cuma karena punya uang? Dengar ya, uangnya bukan kamu yang cari. Kakekmu, ayahmu, sama kakakmu yang cari. Kamu bukan cuma nggak tahu terima kasih, tapi juga sok kuasa. Kamu harusnya bersyukur atas yang kamu punya sekarang. Semuanya itu patut dihormati. Kak, denger nggak cewek jalang ini? Dia ngasih ceramah ke aku. Sialan. Seberapa bodohnya kalian sampai berani menegur orang seperti ini? Apa masalahnya? Dengan kalian berdua? Makan malam dengan perempuan jalang ini, yang menggoda pria kaya di mana-mana. Setelah meninggalkan pacarnya, kalian ini apa? Orang bodoh? Kalau tidak ada yang berani mendidik kalian, saya yang akan melakukannya. Saya akan mencabik-cabik mulut kalian. Diam, diam. Tolong, tolong. Ayo, pegang kakinya. Dasar jalang bodoh. Angkat dia. Maaf, Amalia, izinkan saya menghubungi Anda nanti. Ayo, ayo. Lepaskan saya. Lepaskan, kamu ngomongnya. Lin Meiya, kau mati. Bagaimana kalau bekerja sebagai sekretaris saya?
Tuan Tengyuan. Ya? Saya mau segelas anggur lagi. Saya akan membelikan Anda. Yang ini. Anda harus pulang setelah selesai minum ini. Tuan Tengyuan. Menjadi orang tua yang cerewet. Itu menyebalkan. Maaf. Kami sudah tutup. Saya datang untuknya. Terima kasih. Ki-yun. Ayo pulang. Pulang? Saya tidak punya rumah. Ki-yun, tidak pantas. Bagi seorang wanita. Mabuk-mabukan. Di malam hari. Kau anggap saya memalukan? Kalau memang begitu, kita bisa bercerai. Saya setuju sekali. Anak-anak kita sudah dewasa. Mereka tidak akan terpengaruh jika kita lakukan ini. Katakan saja ya. Lepaskan aku, dan lepaskan juga dirimu sendiri. Oke? Ki-yun, jangan pikirkan hal ini lagi. Aku tidak mau bercerai denganmu. Aku tahu. Kamu tidak mau bercerai. Hanya karena kamu peduli dengan harta dan saham. Bahkan jika aku mengambil setengah dari harta ini, aku tidak punya hak keputusan. Yang artinya kamu masihlah pengendali perusahaan ini. Aku akan mengatakan ini sekali lagi, Ki-yun. Kamu mabuk. Biarkan aku antar kamu pulang. Baiklah? Kenapa kamu menyiksaku seperti ini? Kapan kamu akan berhenti melakukan ini? Kamu ingin melihat aku mati? Kenapa harus aku menjalani hidup seperti ini? Ini sangat tidak ada artinya. Bisakah kamu bicara dengan volume lebih rendah? Kita di tempat umum. Pulanglah bersamaku. Tidak. Aku tidak punya rumah. Masuklah. Nyonya Wu, kami sudah selesai mengurus rumah ini. Ini kontrak sewa dan kuncinya. Dan koper sudah ditempatkan di dalam kamar. Kalau tidak ada permintaan lain, saya akan pergi dulu. Halo, ini aku. Apa? Kenapa? Beritahu semua manajer departemen. Kita akan mengadakan rapat 15 menit lagi. Dan sampaikan pada Ouyang dia harus hadir. Ini perintah dari saya. Alasan kita mengadakan rapat di sini adalah karena kita perlu membahas satu masalah, yaitu wakil presiden kita Ouyang memutuskan untuk memberhentikan manajer departemen penjualan Bapak Chen. Bapak Liu,
Sebagai kepala departemen personalia, tolong bacakan klausul tentang situasi. Kapan majikan berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak? Selama masa kontrak kerja. Mari kita nilai bersama. Apakah Tuan Chen harus dipecat? Baik. Orang yang melanggar peraturan perusahaan secara berat, melakukan tindakan korupsi atau kelalaian serius, menyebabkan kerugian besar bagi keuntungan perusahaan, membangun hubungan kerja dengan organisasi lain secara bersamaan, dan menimbulkan ancaman terhadap pekerjaan di perusahaan asal, serta menolak untuk memperbaiki setelah diminta. Ibu OU, yang salah. Bagus. Tolong beritahu saya, Departemen Personalia. Apakah Tuan Chen telah melanggar berat peraturan perusahaan dalam 1 tahun ini? Tidak. Tuan Chen selalu hadir penuh selama ini, dan tidak pernah minta cuti, mangkir atau pulang lebih awal tanpa alasan. Tuan Zhang, Anda adalah Direktur Departemen Penjualan. Tolong beritahu saya, apakah Tuan Chen melakukan korupsi atau kelalaian serius saat bekerja di departemen Anda? Dan apakah dia melakukan hal yang merugikan keuntungan perusahaan secara signifikan? Ibu OU, tim yang dipimpin Tuan Chen selalu menjadi tim terbaik di departemen penjualan kami. Mereka mencapai peningkatan kinerja lebih dari 30% selama 2 tahun berturut-turut. Saya kenal dia. Dia serius dan bertanggung jawab dalam bekerja, dan selalu lembur bersama karyawannya untuk membahas strategi penjualan. Saya sering melihat situasi ini sendiri. Maka satu-satunya kemungkinan adalah Tuan Chen ingin pindah kerja dan berencana meninggalkan perusahaan kami. Pertama, saya ingin berterima kasih pada Tuan Zhang dan Tuan Liu atas pengakuan terhadap pekerjaan saya. Jujur saja, memang ada perusahaan perekrut yang memberi saya tawaran belakangan ini, tapi saya tolak satu persatu. Saya ingin membuka email komputer saya dan catatan komunikasi ponsel saya, dan saya bersedia menerima semua investigasi sah dari perusahaan kami. Tapi saya hanya ingin menjelaskan satu hal. Menurut saya, perusahaan kami adalah bisnis produk kecantikan teratas di dalam negeri. Dan kami juga punya reputasi bagus di dunia. Jadi suatu kehormatan bagi saya bekerja di sini. Saya tidak pernah punya pikiran untuk meninggalkan perusahaan ini. Terima kasih. Kalau begitu, Pak Ou, saya ingin bertanya, apa alasan Anda memecat karyawan yang rajin ini, disiplin, dan setia? Apa ide inti yang mendukung kami untuk mencapai prestasi hari ini? Mematuhi aturan. Siapapun yang menyalahgunakan wewenang kami, menaruh perasaan pribadi dalam peraturan, dan mengutamakan keinginan egois daripada keuntungan perusahaan, tidak pantas menjadi anggota kami. Tidak peduli siapa Anda, saya akan meminta Anda pergi. Anda paham? Paham? Ya. Bagus. Rapat selesai.
mudah terluka. Kalau latihan tinju dengan suasana hati seperti ini, apa? Ada yang dipikirkan? Kemari. Main dengan saya. Kamu punya OCD? Bisa lebih cepat. Saya kasih 3 detik untuk buka kunci ini. 1, 2, 3. Tidak percaya kamu pakai gerakan ini. Tangani ini dulu. Sakit? Sakit. Baiklah. Bicara. Ada apa? Bagaimana pendapatmu tentang adik saya? Aku bicara sama kamu. Ada apa dengan dia? Hari ini dia bisa banget. Di depan semua manajemen senior. Cuma buat orang gak penting. Itu Chenze. Jujur aja. Tindakan pecat Jensen emang gak bener. Masalah bener salahnya ntar dulu. Kamu gak ngerasa ini aneh? Ya, menurutku adik kamu akhir-akhir ini gak normal. Dia udah beberapa hari gak ke kantor. Dan rumah juga gak. Kok kamu tahu jelas banget? Jangan lupa, tugas gue, jaga keamanan keluarga kamu. Pak Liu, gimana program di Ludao? Program ini udah ditunda. Kenapa? Perusahaan kita tahun ini bangun 2 hotel. Di Shanghai sama Hangzhou. Jadi kondisi operasi modal agak susah. Sepengetahuan aku,
Program Subway di Ludao mau mulai. Kesempatan ini gak boleh terlewat. Masalah modal aku yang atur. Kamu tetap kerjain ini, jangan malas. Rapat selesai. Dan kamu bisa seenaknya aja. Cuma karena punya duit, kamu dengerin aku. Duitnya bukan kamu yang cari. Kakek kamu, bapak kamu, sama abang kamu yang cari. Kamu bukan cuma gak tahu terima kasih, malah sok jago. Kamu harusnya bersyukur sama yang kamu punya sekarang. Semua itu hasil kerja keras mereka. Sulit dipercaya. Kamu adiknya Om Lee. Kok gak ada sedikit pun sampai abang di kamu? Aku bukan tunangan kamu. Kamu bilang apa 4 tahun lalu, saat aku mau berangkat ke Jepang? Apa yang kukatakan? Kamu bilang, asalkan aku pergi ke Jepang dan menyelesaikan 4 tahun kuliah tanpa mengganggumu, kamu akan menikahiku begitu aku pulang. Aku bilang begitu. Kenapa aku harus ke Jepang kalau kamu tidak bilang begitu? Dan selama 4 tahun. Ini ijazah kelulusanku. Aku sudah selesai kuliah dan sekarang aku kembali. Jangan coba-coba menyangkal. Dikepung dari semua sisi, disergap dari semua arah. Dan kamu bilang kamu tunangan Ouyang. Berapa habisnya untuk dia? Kalau ini benar, kalau tidak ada yang mau mendidikmu, aku yang akan melakukannya. Pergi. Minggir. Pergi. Minggir, pergi. Apa yang kamu lakukan? Ibu Baka, Mama, Mama, jangan lakukan ini. Kamu akan berkata, tidak makan. Apa yang lakukan? Kenapa kamu kembali lagi? Xiaoya, jangan bergerak. Xiaoya, pulang. Ini bukan urusanmu. Ini urusan antara dua. Pulang sekarang. Dengar ya, Xiaoya, pulang. Dengarkan aku. Hancurkan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan hancurkan barang-barangku. Hentikan. Berhenti menghancurkan. Pergi. Bajingan. Pergi. Bajingan. Aku pukul mati kau. Orang jahat.
Ayo di sini. Li Dong. Ini adalah putriku, Lin Meya. Jadi kamu Lin Meya ya? Senang bertemu denganmu. Saya Li Dong, pemilik restoran di seberang sini. Kamu bisa hubungi saya kapanpun kamu butuh bantuan. Oke? Terima kasih. Terima kasih Kak Lidong. Hei, kamu salah panggil. Jangan panggil dia Kak Li Dong. Kami baru saja bersumpah jadi saudara. Bagaimana kalau kamu panggil dia Paman Li saja? Oke, saya setuju. Kamu bisa panggil saya Paman Li. Boleh kan? Terima kasih Paman Li. Sama-sama, Lin Meya. Panas sekali hari ini. Paman, apa pasar sayur jauh dari sini? Biasanya berapa lama yang dibutuhkan Lin Meya untuk berbelanja? Dia sudah punya pacar kok. Mereka tumbuh bersama sejak kecil. Namanya Ouyang. Dia datang tuh. Kenapa kamu datang ke sini? Saya datang untuk mengundangmu makan. Makan? Ada apa? Penyelamatmu mengtraktir. Kamu tidak senang? Bukan, bukan itu maksud saya. Maksud saya, apa yang terjadi? Bukan apa-apa yang penting kok. Saya cuma mau bicara tentang mantanmu Chen Shen. Dia sekarang resmi mengundangmu jadi sekretarisku. Cuma itu. Jadi sekretarismu, saya tolak. Tapi saya mau bicara tentang Chen Zhe. Tunggu saya sebentar ya. Kakek Wang, sayurnya sudah saya taruh di sini. Ayo kita pergi. Sampai jumpa, kakek Wang. Kak, sampai jumpa. Semoga di kehidupan selanjutnya aku masih bisa menjadi kakakmu. Tolong jaga baik-baik ayah dan ibu. Dan minta maaf kepada mereka untukku. Coba cicip ini. Ini sawi bayi. Kenapa kamu tidak makan? Makan apa? Kalian berdua seperti menelan mangkoknya. Jiang Yilong, pesankan satu untuknya. Cukup, berhenti makan. Ukuran mangkok besar. Sekarang kamu bisa bicara. Apa? Kamu bilang mau membicarakan Chen Zhe denganku. Kita bisa bicara tentang dia nanti. Aku mau bicara hal lain. Kamu dikerjakan oleh perusahaanku, kan? Lalu apa bedanya kamu pergi ke RD? Dengan jadi sekretarisku? Lagi pada ada cukup banyak bonus jadi sekretarisku. Kamu tahu, itu santai. Jurusan aku adalah penelitian dan pengembangan produk kecantikan. Kenapa aku harus menyanyikan bakat dan kemampuan? Untuk melayanimu dengan teh? Atau berkas? Baiklah, Katakan padaku. Di mana RD di perusahaan ini? Alhamdulillah, segera setelah aku mulai bekerja. lantai berapa? RD. Bahkan tidak di kota ini. Kamu tidak tahu itu? Tidak di kota ini? Lihat. Sudah kukatakan kamu tidak cukup pintar.
Tidak ada yang pernah memberitahumu. Itu di Suzhou? Kamu pulang dari Eropa. Untuk menemani ayahmu, kan? Kalau kamu pergi lagi ke Suzhou, untuk apa kamu repot-repot pulang dari Eropa? Benar, kan? Apa? Kamu curiga aku bohong soal ini? Kamu tidak sebodoh itu, kan? Siapa tahu? Langsung ke intinya. Chen Ze. Baiklah. Chen Ze. Lihat. Kalian berdua sudah 20 tahun bersama. Tapi dia tiba-tiba putusin kamu begitu aja. Setelah kamu pulang. Kamu beneran gak apa-apa? Kamu tahu. Itu 20 tahun loh. Ada berapa 20 tahun dalam hidup kita? Gila, kalian berdua. Tumbuh bareng di panti asuhan. Kamu beneran percaya omongannya? Dengan hubungan segini lama? Kamu, apa? Kamu suruh aku bahas Chen Ze? Apa? Bisa nggak berhenti? Nanti dikira aku yang sakiti kamu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tolong. Jangan nangis. Wei Wei, jangan nakut-nakutin aku. Cerita ke aku ada apa. Kak, aku udah capek hidup. Kamu nggak usah nasehatin. Yang udah ya udah. Biarkan aku mati. Maksudmu capek hidup di mana? Wei Wei, jangan ngomong gitu. Tolong jangan nakut-nakutin aku. Kita bisa bicarain. Aku lagi jalan ke kamu. Apapun masalahnya, bisa dibahas. Aku bantu selesaikan. Apapun. Ngerti? Jangan parno. Halo? Wei Wei. Wei Wei. Kak, aku capek banget. Aku nggak mau bicara lagi. Jangan. Jangan tutup telepon. Tetaplah di telepon. Denger nggak? Wei Wei. Wei Wei.
Kamu nggak perlu pesan segini banyak. Ini minta maafku. Aku nggak tahu kamu suka yang mana. Jadi aku bawa semua jenis ke sini. Mau makan apa lagi? Aku bisa ambilkan. Kamu nggak dapat. Oh, soal kamu. Karena semuanya habis aku makan. Dan aku bikin kamu nangis. Maaf ya. Aku suka croissant. Kamu, jangan-jangan. Mau nangis lagi? Croissant ini rasanya aneh banget. Kalau gitu buang aja. Nih, makan yang ini. Yang warna pink ini pasti enak. Nggak. Aku akan habisin. Karena udah mulai makan. Sayang kalau mubazir. Aku minta maaf sama kamu. Itu salahku. Aku nggak bisa atur emosi dengan baik. Maafin aku. Oke, lanjut aja. Lanjutin apa? Tentang Chenze. Kamu bercanda ya? Barusan aku cuma sedikit bahas dia. Kamu udah hampir bikin aku gila. Aku nggak akan sebut dia lagi. Kadang, dalam hidupku, aku nggak bisa langsung tanggap. Dan aku baru mikirin omonganmu. Beberapa ada benarnya juga. Aku udah sama Chenze bertahun-tahun. Tapi semuanya berubah tiba-tiba. Ini nggak wajar. Aku butuh bantuanmu sekarang. Buat analisis semuanya. Akhirnya kamu sadar juga. Tapi jangan terlalu serius. Kalau aku bahas dia, Aku janji. Nggak akan kayak gitu lagi. bagus. Coba pikirkan ini. Chenze. Masuk perusahaan kita 3 tahun lalu sebagai asisten. Jujur aja, Kayaknya aja, dia juga lulus karena agak mustahil sih. Orang dengan latar belakang pendidikannya bisa naik jadi manajer dalam waktu singkat itu. kecuali dia punya backingan kuat. Tapi kamu tahu betul seperti apa latar belakangnya. Cuma 3 tahun dia udah jadi manajer divisi penjualan. Itu belum pernah terjadi di perusahaan ini. Maksudmu? Ada orang di belakangnya? Tepat sekali. Enggak, terlalu banyak pertanyaan. Yang nggak bisa dijelasin. Kenapa kita nggak bisa? Anggap aja promosi ini. Karena usahanya sendiri? Usahanya sendiri? Siapa sih yang nggak berusaha? Coba kasih tahu, apa ada di perusahaan ini yang nggak kerja keras? Kamu gila ya? Orang ini nggak punya koneksi atau latar belakang. Kok bisa dapat dukungan sekuat itu? Terus lagi. Begitu kamu balik, dia buru-buru putusin kamu. Kenapa coba? Oke. Anggap aja dia emang punya backingan. Terus gimana? Gender orang di belakangnya itu penting banget. Gue yakin itu cewek. Pasti pas kamu di luar negeri. Dia nemu cewek kaya dan berkuasa. Gue keliru nilaian Eki kamu. Isi kepala kamu itu apa sih? Gimana bisa lulus kuliah? Dek, Dengar ya, kalau nggak ada maksud tersembunyi, kenapa kamu sama sekali nggak tahu? soal kerja 3 tahun dia di sini. Dan kenapa urusan putus ini? Dia buru-buru banget. Kamu anggap itu salah kamu. Cuma karena dia bilang gitu. Kamu anggap serius banget semua omongannya. Kepercayaanmu buta banget. Abang kamu mau kasih sinyal. Lewat drama hari ini. Dia tahu sulit baginya untuk mengambil alih perusahaan ini. Dan orang-orang di posisi tinggi pasti menentangnya. Itulah sebabnya dia bertindak begitu ekstrim. Untuk membangun kredibilitasnya. Aku sangat mengenal Ouyang. Dia terbiasa bermain-main. Tapi dia tidak licik. Dan dia tidak terlalu peduli dengan urusan bisnis.
Orang bisa berubah. Pikirkan. Antara kamu atau dia yang akan mewarisi perusahaan ini. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia tidak akan tergoda oleh keuntungan besar ini? Selain itu, bahkan jarimu sendiri punya ukuran berbeda. Kamu tidak boleh lupa bahwa kamu bukan putri kandung Ou Changlin. Dan aku sudah punya ide siapa wanita ini. Siapa dia? Dia punya hubungan dengan Chen Zhe. Dan dia pasti anggota di puncak perusahaan. Siapa dia? Liu Xiaohong.